Coming like a Hellcat. Halo guys, welcome to the comfort zone when gaming become so comfort. Today masih bersama gua Adam di sini. Nah, kembali lagi pada segmen misteri pada game RDR 2 yang pada video kali ini gua akan membahas seorang karakter yang dikenal dengan nama Madman Preacher atau bisa dibilang pendeta gila, yang kemunculannya kerap kali menimbulkan perhatian dari para pemain RDR 2 karena suaranya yang cukup lantang serta penampilannya yang cukup menjadikan, sehingga membuat kita menjadi notice sama keberadaan karakter ini. Stop it! Stop it! Just go away! Stop it! Nah, jadi fokus pembahasan pada misteri kali ini kita akan coba ungkap misteri dan teori di balik keberadaan pendeta ini. Apa motif dari tujuan hidupnya, dan ada misteri atau teori apa di balik kemunculan karakter ini. Nah, sampai sini yang mungkin masih berminat, langsung aja kita mulai pembahasannya. And let's begin the story, guys. Pendeta gila atau Madman Preacher, yang kemunculan karakter ini kita bisa temukan sebanyak 4 kali di 4 tempat berbeda. Pertama, kita bisa temukan di sungai dekat kota Valentine. Lalu yang kedua, kita bisa menemuinya di sungai di dekat wilayah Annesburg. Kemudian kita juga bisa temukan keberadaan orang ini di sungai dekat kota Strawberry. Dan terakhir, kemunculannya juga ada di sungai St. Louis yang hanya bisa kita temui pada akhir chapter. Yang jika kita perhatikan, keempat lokasi tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama berada di sungai. Nah, hal ini memang sengaja dibuat seperti itu karena berdasarkan dari file yang berhasil ditemukan. Nah, karakter ini direferensikan dari seorang nabi dari kepercayaan Nasrani yang dikenal dengan nama John the Baptist atau Yohanes si Pembaptis, yang dikenal suka membaptis. Sehingga karena itulah kenapa lokasi keberadaan karakter ini selalu berada di dekat air. Nah, oke. Saat pertama kali bertemu dengannya, pastinya kalian sudah bisa menebak bahwa karakter ini bukan orang normal. Dilihat dari penampilannya yang sudah acak-acakan, tidak terurus, kurus, wajah pucat, dan usianya yang sudah senja. Selain dari penampilannya yang cukup menyedihkan, orang ini rupanya juga terdengar seolah sedang mengatakan sebuah hal yang sulit dimengerti apa maknanya, dan seolah hanya dia aja yang tahu. Nah, untuk memulai eksplorasinya, mari kita coba berbincang dulu dengan orang ini. He's watching. He's always watching. He's never talking. They won't forgive you. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. He won't send me the message. He won't. I've been here for years, and nothing. Are you the signal? I don't think so. Nah, pada dialog singkat yang barusan kita dengar tadi, si pendeta gila ini sempat mengatakan kata dia, dan diyakini maksud kata dia yang dimaksud di sini pasti adalah Tuhan, Sang Pencipta. Dan selain itu, si pendeta juga mengatakan kata mereka, yang belum jelas siapa maksud dari kata mereka di sini. Nah, pada dialog selanjutnya, si pendeta ini juga tadi mengatakan bahwa sampai sekarang si pendeta gila ini tidak pernah mendapatkan pesan apa-apa dari Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan tidak mau menyampaikan pesan apa-apa kepadanya. Padahal ia merasa sudah lama, ia sudah bertahun-tahun ada di sini. Nah, sampai sini bisa kita simpulkan, si pendeta gila ini rupanya sangat berhasrat ingin mencari jawaban atas pertanyaan. Makanya ia menunggu pesan dari Tuhan untuk mendapatkan jawaban tersebut. Are you the signal? I don't think so.
Nah, kemudian dari perbincangan tadi, si pendeta gila tadi juga sempat mengatakan bahwa Arthur Morgan atau karakter yang kita pakai sebagai pemain adalah sebuah sinyal yang sepertinya sudah ia tunggu sejak lama. Walaupun kata sinyal yang dimaksud ini juga tidak dipahami oleh Arthur. I asked for a message, and he gave me the whole world, but no signal I can understand. All these people, and none of them quite right. That's very frustrating. The whole world. Wasn't that enough? No! It wasn't enough. It wasn't enough at all. That's a problem. I'm so greedy. Nah, lalu si pendeta tadi juga mengatakan bahwa Tuhan telah memberikannya seluruh dunia, namun tidak ada satu pesan pun yang ia pahami. Lalu tadi ia juga mengatakan bahwa semua orang yang ada di dunia ini tidak ada yang benar. Hal itu bahkan membuatnya menjadi frustasi. Dan terdengar juga tadi bahwa ia mengatakan bahwa semua dunia telah diberikan ke si pendeta ini oleh Tuhan. Namun ia merasa itu tidak cukup sama sekali, karena ia sadar bahwa ia sangat rakus. Nah, sampai sini pastinya ya kita sebagai pemain nggak akan mampu untuk menafsirkan perkataan dari pendeta gila ini. Apa maksud dari perkataannya tadi? Karena gue yakin kebanyakan pemain pasti akan kebingungan. Bahkan mungkin ada yang nggak peduli dengan omongan dia, karena saking nggak jelasnya kemana arah omongannya. Nah, nggak cuman sampai sini ya. Rupanya setelah kita menamatkan game ini pun di akhir chapter ya, rupanya kita masih bisa bertemu dengan pendeta gila ini di Sungai St. Louis, yang ini juga sekaligus menjadi pertemuan terakhir dengan si pendeta ini. Dan pada saat itu lagi-lagi ya, ia masih memiliki sikap yang sama, tidak ada perubahan, seolah ia ingin mendapatkan kepastian dari sang pencipta. Nah, mari kita coba dengar lagi ya dialog terakhir si pendeta gila ini. To him. To who? To him! I don't think so. Have you? Oh yeah, I've spoken all the time, but he's ignoring me. He hates me. Nah, berdasarkan dialog tadi, si pendeta mengatakan bahwa Tuhan selalu memperhatikan walaupun tidak pernah berbicara. Bahkan ia mempertanyakan ke kita, apakah kita pernah berbicara dengan Tuhan? Lalu ia mengatakan bahwa ia sering berbicara dengan Tuhan, namun ia selalu diabaikan. Hal itu membuat seolah ia menjadi sadar diri dengan kapasitasnya. Nah, setelah itu sayangnya kita tidak bisa lagi menemukan karakter ini. Nah, dari serangkaian dialog dengan pendeta gila tadi, rupanya banyak orang-orang yang berspekulasi tentang makna dari apa yang pendeta gila ini ucapkan. Karena banyak percaya bahwa itu adalah sebuah makna tersirat yang bisa aja dijadikan pesan untuk para pemainnya. Nah, sebab itu sekarang gue akan mulai membahas teori yang menafsirkan pesan dari pendeta tadi ya. Dan sampai video ini dibuat, terdapat 3 teori mengenai tafsiran yang disampaikan sama si pendeta gila tadi. Dan teori yang ketiga ini nanti akan gue sampaikan di akhir, dan itu adalah merupakan teori yang paling populer dan akan gue ceritain di bagian akhir. Be gone. Nah, teori pertama banyak yang percaya bahwa karakter pendeta gila ini adalah refleksi atau gambaran dari para pemain-pemain game Rockstar yang setiap waktu selalu mencari tahu apa makna di balik segala sesuatu yang ada di dunia game buatannya Rockstar, termasuk para pencari Easter egg yang selalu ingin mencari tahu apa makna di balik misteri-misteri di gamenya Rockstar, seperti misalnya misteri tentang Bigfoot, UFO, dan misteri-misteri lainnya gitu ya. Jadi seolah-olah mereka ini ingin mencari tahu apa makna di balik terciptanya misteri itu, meskipun Rockstar sebagai pencipta dari game sudah menciptakan dunia serta segala isi di dalamnya.
untuk pemain biar bisa dinikmati. Namun para pemainnya seolah masih merasa rakus dan merasa tidak cukup dan selalu mencari tahu apapun yang ada di dunia gamenya Rockstar. Nah, teori pertama tadi itu didasari dari dialog dengan pendeta sebelumnya yang ia mengatakan bahwa walaupun Tuhan telah menciptakan seluruh dunia untuknya, namun ia merasa tidak cukup. Dan kata Tuhan yang dimaksud oleh si pendeta ini bisa diartikan sebagai Sam Houser atau presidennya Rockstar, sang pencipta game RDR 2 yang ditafsirkan adalah Tuhan menurut si pendeta ini. Lalu perkataan si pendeta yang mengatakan bahwa sampai sekarang ia belum mendapatkan pesan dari Tuhan walaupun ia sudah lama ada. Hal tersebut bisa kita artikan bahwa pemain game yang game-gamenya diciptakan oleh Rockstar ini mungkin aja selalu menunggu jawaban dari sang pencipta, yakni si Sam Houser ya, ataupun Rockstar sebagai publishernya, yang tidak pernah menjelaskan maksud dari seluruh misteri-misteri Easter egg yang ada di dunianya secara resmi. Walaupun para pemain ini sudah bermain sejak lama. Karena teori-teori yang selama ini beredar hanya keluar dari komunitas para pemainnya, jadi bukan berasal dari official Rockstar. Nah, lalu dialog terakhir dengan pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan selalu memperhatikan walaupun dia tidak bicara dan mengabaikan si pendeta. Nah, itu bisa diartikan bahwa selama ini mungkin aja Sam Houser ataupun Rockstar sebenarnya sadar dan memperhatikan forum-forum komunitas yang membahas tentang penikmat misteri pada game Rockstar. Namun mereka memilih diam dan tidak berkata apa-apa dan seolah-olah mengabaikan para pemainnya. Nah, teori pertama ini jika memang benar, mungkin cukup menyentil ya para komunitas pecinta misteri di game-gamenya Rockstar, termasuk gua yang justru sangat menikmati misteri-misteri dalam game buatannya Rockstar yang menjadi bumbu penyedap lah ya, dalam setiap gamenya. Nah, namun seolah sepertinya kita hanya menanti sebuah jawaban yang tidak akan pernah datang. Nah, kemudian teori kedua, ada yang berpendapat bahwa munculnya pendeta gila ini sebenarnya adalah refleksi dari mereka-mereka yang membenci game-game buatannya Rockstar. Berdasarkan dialog sebelumnya, si pendeta kan sempat mengatakan semua orang yang ada di dunia ini tidak ada yang benar. Hal itu bahkan membuatnya frustasi. Dia juga mengatakan bahwa walaupun seisi dunia telah diberikan ke si pendeta oleh Tuhan, namun ia merasa tidak cukup sama sekali karena ia sadar bahwa ia sangat rakus. Nah, hal ini bisa diartikan sebagai Rockstar telah menciptakan sebuah game dan telah diberikan seluruh isi di dalam gamenya untuk pemain game Rockstar. Namun mereka selalu rakus dan merasa tidak puas dengan map ataupun dunia yang telah diciptakan oleh Rockstar. Lalu buat mereka-mereka juga yang selalu komplain dan selalu membenci mengapa dunia pada game buatan Rockstar dinilai kurang luas buat mereka dan merasa NPC di dalamnya juga kurang bagus, kurang real dan membuat para pemainnya ini frustasi. Nah, lalu dialog terakhir dengan pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan selalu memperhatikan walaupun dia tidak bicara. Itu juga bisa diartikan sama seperti teori pertama, bahwa selama ini mungkin aja Sam Houser ataupun Rockstar ya sebenarnya sadar dan memperhatikan mereka-mereka yang selalu komplain sama game-gamenya Rockstar. Namun mereka memilih diam dan tidak berkata apa-apa, seolah-olah mereka nggak peduli. Nah, jika memang benar, teori yang kedua ini sebenarnya lebih diperuntukkan ke para pemain-pemain game Rockstar yang selalu merasa kurang puas dengan karya yang Rockstar ciptakan. Lalu kemudian teori ketiga, dan ini adalah teori terakhir, sekaligus menjadi teori yang paling populer. Nah, jika kedua teori sebelumnya itu selalu menggambarkan si pendeta sebagai refleksi dari pemain gamenya Rockstar, nah teori yang ketiga ini rupanya berpendapat bahwa si pendeta gila ini rupanya sadar diri bahwa dirinya hanyalah seorang NPC. Nah, jika kita sedikit flashback ya ke dialog dengannya, ia sempat mengatakan bahwa karakter kita adalah sebuah sinyal yang bisa diartikan bahwa karakter kita adalah alasan kenapa ia diciptakan, yakni hanya sebagai NPC pelengkap dunia RDR 2. Dan kita adalah sebagai pembawa tanda yang diutus oleh Tuhan, atau Tuhan di sini yang dimaksud adalah Dan Houser selaku pencipta game RDR 2 untuk bertemu dengan si pendeta ini, untuk membuat si pendeta ini melakukan tugasnya di dalam game.
Nah, lalu ia juga sempat mengatakan bahwa orang-orang di dunia RDR 2 membuatnya ini frustasi. Nah, ini bisa diartikan karena yang dia lihat hanyalah NPC yang memiliki aktivitas hidupnya kaku karena hanya mengikuti skrip yang diciptakan oleh developer. Jadi tidak seperti orang asli. Nah, kemudian ia juga sempat mengatakan bahwa ia sangat rakus. Hal itu bisa diartikan bahwa ia seolah ingin tahu apa tujuan dirinya diciptakan. Tidak seperti NPC normal yang lain yang cenderung tidak mau tahu mengapa mereka diciptakan karena hanya mengikuti skenario skrip yang sudah diciptakan. Stop it! Stop it! Just go away! Stop it! Nah, itulah tadi penjelasan dari gue ya mengenai kemunculan Matt Preacher pada game RDR 2. Dan di luar asumsi gue, ternyata kemunculan karakter yang bisa dibilang cukup singkat dan gak penting ini ya, justru menciptakan teori dan misteri tentang motif dari diciptakannya karakter ini. Nah, lalu dari 3 teori tadi, menurut kalian teori mana yang paling menarik? Silahkan isi pada kolom komentar. Atau jika kalian punya teori menarik lain di luar 3 teori tadi, feel free aja disampaikan juga pada kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dari gue. Semoga memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Seperti biasa, silahkan mampir ke IG dan TikTok kita di @thecoverzone_id karena short dari channel ini gue upload di sana. Dan seperti biasa, silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, see you guys in the next video and thank you for watching. Gue signing off. And siapa di sini yang rumahnya pernah kemasukan banteng?